Guys, tipis pakai kayu. Karena hujan dan atasnya nggak ada atap. Beneran nih, Bun? Hah? Atapnya bolong. Atapnya bolong. Berarti Sumba ini adatnya memang kental banget ya? Jadi dia ini, saya bilang begini Mbak Santi, saya bilang ini living museum dia ini. Iya. Jadi museum yang hidup karena Guys, tipis pakai kayu. Karena hujan dan atasnya nggak ada atap. Beneran nih, Bun? Hah? atapnya bolong. Atapnya bolong. Ya, masuk dulu. Yuk. Kita udah sampai di desa Rotenggaro. Wow. Nah ini kayak apa bagus banget ininya. Rumah adat. Rumah adat dan ini khas Sumba banget. Jadi Ini yang paling tinggi tuh, lihat katanya. nih. Yang mana? Ini atapnya Nah, bisa ini atapnya. sampai 15 meter. Penuh adventure pokoknya kita nih guys, sumpah. Adventure banget. Di sini pantainya bersih-bersih banget. Seneng liatnya. Ya. Ih, lihat tuh. Oh, Mas Anangnya. Indi, panggil Mas Anang. Oh. Wow! Suami idaman. Guys, suami idaman. Enggak, ini beneran idaman. Kamu udah siap buat foto aku soalnya kan? Ya tapi kamu ini beneran, ini bukan nyindir. Kamu hebat, enggak? Kamu udah ada di sini. Masih? Pak, kudanya galak gak? Ya? Galak gak? Ya tahan. Biar saja. Dia lari nggak nanti? Enggak. Gimana, Bun? Teko. Namanya siapa? Putri Ratenggaro. Putri Ratenggaro. Oke guys, ini udah selesai. Sekarang mau gantian kalori. Kita udah nyampe di resto. Dari Siska sini.
Guys, kita udah nyampe, kelaparan dari pagi, baru makan tadi nasi goreng sama brownies sama keripik doang. Jadi ini mau langsung mamam dulu. Enak banget guys. Enak. Sambalnya mantap. Sampai ke dapur Sumba, orang Sunda. Sumba. Mantap. Sambalnya mantap. Enak banget sambalnya bener. Oke guys, kita udah selesai makan di dapur Sumba ya. Sekarang kita mau jalan. Terima ini ownernya. Ternyata aku pernah nyanyi di kawinannya dia katanya di Makassar. Ya kan? Makasih ya. Makasih. Nanti undang lagi kalau kawin lagi. Anak saya ulang tahun, coba sudah datang saya. Iya. Bukan, anak saya umur 1 tahun. Oh ya, nantilah. Dan oke, guys. Ya, thank you ya, makasih. Dadah. Guys, kita udah di Bukit Lendonggara, Lendonggando. Disebutnya Bukit LDR. Bukitnya keren banget guys. Guys, oh kita sekarang mau itu foto bagus di bukit apa namanya ini Mbak? Lendonggara. Jadi supaya kita beda style sama yang tadi, jadi kita pakai ininya aja. Apa namanya ini? Bukan sarung ya, ini songket. Bukan, ini kain. Kita di Bukit Lendonggara. Kita tungguin hujan berhenti guys. Saking kita niat banget. Aku mau fotoin Aurel dulu. Dia bilang dia belum dapat foto bagus, karena fotonya bagus-bagus. Enggak. Masa nggak kelihatan pemandangan fotonya? Berarti Aurel kesini kan? Iya. Ya. Masuk Kak. Seru. Ini tradisional budaya banget nih. Kapan lagi bisa begini? Musiknya cuman itu loh, gong. Makasih, Pak. Makasih. Ini yang kedepannya
Bunda ini Bapak Desa dan ini Bapak Desa di sini. Selamat datang. Ini Mama Desa udah pagi-pagi udah Bapak Desa, Mama Desa. Iya. di sini paginya gitu. Iya, bukan Bapak tapi Bapak. Bapaknya. Bapak Desa, Mama Desa. Guys, kita udah sampai di Praijing. Dia timnya ke pasar. Oh, Ini perkenalkan Mama Desa ini. bukan. Desa. Mama Ini Desa. dia kamera Mama Desa. Ini Bapak Desa. Di sini terkenalnya Bapak Desa dan Mama Desa. Wow. Tapi di sini adem ya? Iya. Adem ya. Selamat datang, Mas. Terima kasih. Pak Santi di Kampung Praijing. Gini aja ya. Ya. Selamat datang. Makasih. Silakan. Ini satu. Itu satu lagi ada. Satu lagi. Bapak Desa, Mama Desa ini apa, Mbak? Satu lagi. Ah, ini pemuda kampung, pemudi. Sini kan apa kenapa jalan ke sana? Iya. Itu ini Mbak. Coba diceritakan Prai tentang itu- Praijing. Ya, Prai itu artinya kampung. Ya, Ijing itu buah kedondong hutan. kedondong hutan. Prai Ijing. Prai itu kampung, Ijing itu kedondong hutan. Berarti di sini banyak kedondong hutan. Ya, ini masih ada yang sisa satu ini di tengah ini yang lagi berdiri pohon ini. Oh, itu kedondong pohon hutan. kedondong hutan. Kenapa sisa satu? Dia sudah mulai punah gitu. Jadi sudah kalah sama tanaman-tanaman modern yang sekarang yang baru gitu. Karena Kurang tahu juga ya, Mbak. Ini udah lama banget ya. Tapi ada satu ini yang ini Bertahan? tetap bertahan, dia tetap tumbuh dia gitu. Sudah dipangkas tetap dia tuh. Gitu. berarti kalau Bapak sendiri tinggal di sini juga? Ya, ya, leluhur kami gitu, omnya yang di sini. Oh, jadi ini udah nggak ada yang nempatin? Tetap ditempati oleh mereka yang sebagai anak sulung atau anak bungsu yang menempati rumah-rumah adat ini gitu. Jadi tetap ada penghuninya. Jadi kita bilang museum yang hidup ini, jadi tetap Iya, karena budayanya tetap berjalan. ada Iya, kegiatan, tetap ada kegiatan. ada apa? Nah, terus kemudian dia ada ini kan, ada 3 tingkat. Ya, Ada 3 tingkat, ada yang paling bawah itu untuk hewan biasanya. Ya. Terus kemudian tingkat 2 itu untuk manusia. ya. Terus kalau di tengah itu ada tempat perapian dia. Gitu. Di tengah. Iya, tempat masaknya ibu-ibu itu justru di tengah kalau di rumah adat ini. Tidak ada dapur terpisah dia. Pak, yang jadi pertanyaan aku, kenapa di Sumba itu hewan itu ditaruh di dalam, di bawah gitu, di bawahnya manusia gitu? Memang ada ceritanya nggak sih? Iya. Jadi memang secara budaya orang Sumba itu percaya rezeki mereka itu ada di kandang di bawah rumahnya itu. Jadi biasanya kan kurang sehat kalau secara kesehatan tuh. Iya, iya Tetapi- kan kalau zaman sekarang gitu Iya. kayaknya. Tetapi secara budaya mereka percaya kalau ada hewan banyak di bawah kandang itu hidupnya sejahtera kayak gitu. Jadi dia percaya secara filosofinya bahwa bunyi hewan itu yang sering bunyi di malam hari, pagi hari membangunkan dia gitu, itu menandakan kemakmuran begitu. Tapi masih tetap diterapkan nggak sampai hari ini? Masih tetap diterapkan tapi sudah berkurang jumlah hewannya karena tadi acara budayanya yang banyak tadi itu kan. Karena acara budaya di Sumba ini banyak menghabiskan ritual budaya memotong hewan itu tadi. Ya, Sacrifice hewan-hewan seperti kerbau tadi itu juga begitu. Nah, kemudian ada tadi tingkat saya lanjut yang tingkat 3-nya itu untuk biasanya barang makanan yang di atas ini. Jadi ada menara di atas ini, Mbak. Iya. Nah, ini Itu menara. ada isinya? Ini menara, ada isinya itu barang padi sama barang budaya di atas. Ya. Nah, kemudian ini kan menara ini. Menara ini kan gini sebenarnya. Ini kan kita menyembah Tuhan sebenarnya ini. Iya, kayak Menaranya begini. ini. Jadi ada tanduknya 2. Ini laki-laki, ini perempuan. Pintu laki-laki sebelah kiri, pintu perempuan sebelah kanan. Kenapa dipisah? Jadi memang harus dipisah.
Jadi laki-laki itu tidak, perempuan tidak boleh masuk lewat pintu laki-laki. Terutama perempuan yang di Belis. Apa itu Pak? Perempuan yang di Belis itu yang apa, kalau orang Sumba itu kan kalau lamar itu kan bawa hewan. Itu Belis namanya. Hewan kerbau kuda itu kan Belis. Oke. Jadi dia masuknya lewat di pintu ini. Kalau perempuan masuk lewat pintu ini, Mbak. Perempuan masuk lewat sini. Ya, cowoknya lewat sana gitu. Jadi kalau ada tamu, perempuannya itu tidak akan lewat depan tamu. Itu budayanya dia. Begitu. Jadi sopan dia begitu. Tidak boleh tamu melihat, sebenarnya budaya tidak boleh tamu melihat istri dari si pemilik rumah itu. Sebaliknya begitu yang Ya, secara filosofi itu yang di bawah ini, yang tempat hewan itu melambangkan kehidupan dunia ini. Kan kotor gitu. Ya. Ada kotorannya banyak. Tingkat kedua itu ada api di tengah, itu purify sebenarnya, menyucikan. Penyucian sebenarnya api itu. Menyucikan semua orang gitu. Nah, mereka percaya tingkat ketiga ini itu sebenarnya ini tempatnya. Jadi di tiang nanti kita bisa naik rumah. Ada di tiangnya itu yang bulat namanya labe. Labe itu mereka percaya. Jadi orang Sumba percaya bahwa arwah leluhurnya itu masih ada di dalam rumah situ. Jadi dia mau berkomunikasi sama Tuhan itu menggunakan mediasi dari arwah leluhur. leluhurnya. Jadi dinamakan marapu. Itulah alasannya kenapa ada batu makanya kubur juga. Suka ada apa upacara marapu. Iya, marapu ya. Jadi ma itu artinya yang, rapu itu artinya jiwa yang sudah pergi gitu. Marapu. Jadi jiwa yang sudah pergi. Makanya ada batu kubur di depannya rumahnya. Ini Rumah ya, ini batu kubur ini. dalamnya kuburan. Ini kuburan ini. Kenapa sih upacara penguburan di sini duduk gitu? Kayak orang duduk ya? Yang mayatnya. Iya, itu sesuai klannya, sesuai kabisunya. Itu ceritanya coba Ada Pak. klannya. Jadi ada klannya yang duduk, Ada yang tidur. ada yang tidur kemudian diikat kakinya seperti bayi baru lahir itu. Gitu. Itu juga ada juga. Itu juga ada sesuai klannya. Jadi orang Sumba itu diatur dalam kabisu atau klan. Jadi masing-masing rumah itu ada kabisu dan klannya. Iya kayak gitu. kasta ya. Kayak di Bali dia agak kasta. beda. Kalau kasta itu kan level sosial. Tapi kalau kabisu kita klan bisa itu bukan level sosial. bukan, kita sama semua. Jadi tidak ada rajanya. Jadi kalau Sumba Barat kita itu setiap kabisu itu punya kedudukannya sama kabisu yang lain. Nah, kemudian dalam kabisu itu ada rumah. Ada rumah masing-masing yang yang bertugas. Contohnya ini rumah ini kabisunya Bejewa. Ini rumah ini tugasnya rumah kolaka, tugasnya untuk undang orang gitu atau menyiapkan makanan gitu. Nah, nanti kan ada Uma Adung. Ini Uma Adung yang samping sana ini. Masing-masing. Nah, ini dulu ini kan udah terbakar ini. Ini kan harusnya ini kan ada tiang, ini ada bekas kayunya. Ini tiang kalau zaman dulu namanya adung, itu untuk menggantung kepala musuh kalau habis perang ini. Terbakar dia waktu kampungnya terbakar tahun 2000. Berarti Sumba ini adatnya memang kental banget ya. Jadi dia ini, saya bilang begini Mbak Santi, saya bilang ini living museum dia ini. Iya. Jadi museum yang hidup karena tidak bisa orang Sumba meninggalkan rumah adatnya, tidak boleh dikosongkan. Kalau dikosongkan, keturunan-keturunan yang sudah berumah buat rumah di tempat lain tidak akan sukses nanti. Gitu. Jadi yang berkorban yang nenek-neneknya supaya korban, anaknya sukses, bukan berkorban lah. Artinya kayak tinggal di kampung. nggak boleh meninggalkan. Kadang-kadang bukan hanya nenek-neneknya, kadang-kadang anak-anak mudanya juga berkorban. Ada yang tidak sekolah hanya untuk tetap menjalankan budayanya, meninggali rumah adat itu, rumah besarnya itu, gitu. Wow. Ini yang tadi tanduk yang saya bilang. Ini asli ya? Ini asli. Ini dipotong tahun 2016 waktu meninggal istri dari Om. Jadi kan kerbau itu dipotong pada saat orang duka penguburan sama orang pesta adat, gitu. Jadi kalau duka, kalau mau dipotong biasanya nangis dia. Yang paling tua itu nangis kerbaunya nanti. Kenapa kerbau itu dikorbankan? Jadi tadi kan orang meninggal, kan jiwanya ini yang pergi nih. Nah, kerbau sama kuda itu dipotong juga, sama babi itu dan hewan lain untuk menemani jiwa arwahnya si yang meninggal. Jadi dia juga punya kerbau di sana, punya kuda, punya hewan peliharaan. Tapi kalau bayi yang meninggal tidak boleh dipotongin yang hidup karena bayi belum bisa ngurus apa-apa gitu. Jadi bayi itu hanya boleh telur ayam kalau yang asli budayanya gitu. Karena kalau dikasih ayam aja dia nggak bisa melihara ayam begitu. Ini adat udah dari dulu, dari zaman dulu banget ini Ya, dari Sumba ya. tetap diikuti dan ini masih tidak tertulis. Belum tertulis tapi tetap diikuti.
tempat masih terjaga keaslian. Tapi sebetulnya pernah kejadian tahun 2000 ini kebakar. Jadi kebakarnya itu dari cerita-ceritanya adalah karena ada hal yang kejadian di dalam, akhirnya katanya tersambar api dari atas. Akhirnya kebakar dan ini pernah habis tahun 2000. Dan ada satu lagi di tempat yang lain pun sama kejadiannya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian di dalam kampung ini yang nanti istilahnya kayak apa ya, kutukan. Jadi itu kejadiannya seperti itu. Itu ceritanya begitu. Jadi ini pernah kebakaran, tapi sekarang udah terbangun kembali dan ini merupakan kampung kebudayaan yang harus dijaga. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia kalau mau tahu, ini luar biasa tempatnya dan akan kelihatan bagaimana budaya Nusantara yang luar biasa. Kita udah selesai dari kampung Desa Praijing. Benar-benar ternyata di Sumba itu apa ya, adatnya tuh kuat banget gitu. Dan kadang-kadang mungkin memang buat kita yang tinggal orang Jawa, orang mana gitu, kayak sesuatu yang baru banget, sesuatu yang unik, sesuatu yang memang, tapi apa ya, yang hebatnya sampai orang yang udah zaman sekarang, anak mudanya atau orang yang udah hidup di kota, udah sukses dimanapun, mereka masih tetap menerapkan adat ini, itu masih meneruskan ya adat. Oke, Papa Desa, terima kasih atas sambutannya. Mama Desa ini sesuatu yang baru juga, karena kan kita biasa foto-foto banyak di sini tapi nggak paham apa sih cerita di balik adanya desa ini. Nanti begini Mbak, kebetulan kita lagi buat dokumentasi tertulis untuk budaya Sumba. Iya. Kalau memang ada timnya yang bisa kontak, saya bisa share nanti untuk apa? Boleh. Untuk tulisannya itu. Jadi kita lagi nanti ke Mas Iqbal nanti saya share tulisannya. Itu kita menulis semua tata cara pesta adatnya, lamarannya, penguburannya, pembuatan rumahnya. Jadi sini penguburan aja pesta ya? Itu pesta sebenarnya. Iya. Sebenarnya orang itu waktu penguburan, dia itu kan kalau di daerah Sumba Barat Daya, dia nari-nari, merayakan. Jadi sebenarnya merayakan kalau bahwa kita dia berduka nangis-nangis, kalau sebenarnya ada yang tidak boleh gitu ya. Ada yang tidak boleh, ada yang dukanya memang nangis kalau dia meninggalnya itu tidak alami. Kecelakaan atau dibunuh atau musibah apa, itu dia gak dikubur langsung sini, tidak dikubur langsung di batu asli ini. Dia dikubur di tanah netral selama 3 tahun. Setelah 3 tahun buat acara namanya Yaiwo, itu kita panggil jiwanya. Jadi ada ratu nanti yang pakai syair adat, panggil jiwanya malam-malam itu sampai jam 4. Kalau sakit? Kalau sakit alami. Alami ya. Nah, jadi kalau meninggalnya kalau kalau dibunuh itu kan tidak wajar gitu. Apa di ini apa ya? Itu tidak wajar, kecelakaan itu tidak wajar gitu. Jadi belum bisa diterima ini gitu. Nah, makanya dia harus dinetralkan di dalam tanah selama 3 tahun sebelum dibuatkan acara adat Yaiwo namanya. Pouna Dewa itu jiwa. Jadi panggil jiwanya supaya dia itu tidak tinggal di tempat celaka. Contohnya kalau dia celaka di jalan raya, jiwanya tidak tinggal di jalan raya. Itu kan nangis-nangis jiwanya kalau mereka percaya. Ya. Supaya dia kembali gitu. Siap. Nanti di-share Mas. Nanti di-share. Terima kasih. Ada nomor kontak Terima saya. kasih. Kayak Oke guys, kita udah selesai dari Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan seru banget, benar-benar memahami budaya Sumba dengan lebih jauh lagi dan siap. Ya pokoknya keren deh. Dan nanti kita akan ke tempat berikutnya. Kita belum tahu kemana. Kita lihat nanti kemana. Yuk.